Ini lampu bawah belum? Lampu bawah belum pada ya. Tiga Pak. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari fikih thaharah, kita mengambil pembahasan tentang wudu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Namun ada hal yang berkaitan dengan wudu, yaitu pembahasan tentang penggantinya, ya, pengganti dari wudu. Termasuk pula hal ini pengganti dari mandi janabah, mandi besar, yaitu tayammum, ya, tayammum. Ya, di kopian belum ada ya, saya belum mencetaknya karena hanya sebentar saja insyaallah. Kita memasuki pembahasan tentang bagaimana tata cara tayammum, ya, tata cara tayammum. Pada pertemuan yang lalu sebenarnya sudah kita beritakan tata cara tayammum yang benar. Di sana kaum muslimin ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang pendapat pertama menyatakan kalau tayamum itu satu tepukan, cukup satu tepukan untuk wajah, kemudian telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, dua tepukan ke tanah, ke debu atau ke tembok yang mengandung debu. Tepukan pertama untuk wajah, ya. Oh ya, wajah dulu ya, nanti juga wajah dulu. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan sampai siku. Ini versi yang kedua. Kita jelaskan yang pertama. Yang ini adalah pendapat yang lebih kuat, yang lebih benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sandaran-sandaran hadisnya pun sahih, ya, yaitu tata cara tayammum wa yadribu 'ala as-sa'idi bil yadaini darbatan wahidah. Memukulkan tangan, kedua tangan ke tanah hanya satu kali pukulan, satu kali tepukan. Ya, summa yanfukhuhuma, kemudian ditiup, ya, tangan tersebut setelah ditepuk ditiup, ya, fayamsah bihima wajhahu, kemudian mengusap wajahnya sekali saja, ya, mengusap wajahnya, dan kemudian tangannya hanya sampai pergelangan tangan. Ya, wa hadha madhab al-Hanabilah, ini madhab yang dianut oleh Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Hazm Zahiriyah. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan seterusnya, kitab-kitab mereka madhab Zahiriyah pun satu tepukan tangan.
Kemudian dianut pula oleh jama'atun minas salaf, ya, segolongan dari para pendahulu kita yang saleh, dan dipilih pula oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullah, yang didasari oleh dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yaitu hadis Ammar ibn Yasir. Ya, Ammar ibn Yasir dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fihi, di dalamnya dinyatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini ketika tayamum. Wa daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-ard, Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul, ya, tanah dengan kedua kafnya. Kaf itu apa? Tangan yang depan, telapak tangan. Wa nafakha fihima, kemudian meniupnya, ditiup. Summa masaha bihima, kemudian mengusap dengan kedua telapak tangan tadi yang sudah ditepukkan ke tanah. Wajhahu wa kaffaihi, wajahnya satu kali, kemudian kafnya, tangannya kanan dulu, kemudian kiri, hanya sampai pergelangan tangan. Demikian pula hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, dan ini disebutkan sebagai syahidnya, penguat dari hadis yang tadi. Disebutkan sanad hadis ini layyin, ya, ada kelemahan, cuma bisa menguatkan, hanya disebutkan untuk menguatkan hadis yang sahih yang tadi, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebenarnya hadis yang tadi sudah cukup, ya, dari Ammar ibn Yasir. Lamma nazalat ayatut tayammum, ketika turun ayat tayammum, lam adri, aku enggak tahu, kata Abu Hurairah, kaifa asna, bagaimana aku melakukan tayamum ini, ya, fa ataitun nabi, maka aku pun mendatangi Nabi, falam ajiduhu, kemudian aku kok enggak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ketemu Nabi. Fantalaqtu atlubuhu, kemudian aku berjalan, ya, berkeliling mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbaltu, kemudian aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ani, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat aku, arafa alladhi ji'tulah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu duluan apa maksud Abu Hurairah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin berdasarkan wahyunya, ya, berdasarkan wahyu, bahwa Abu Hurairah datang mencari Nabi untuk menanyakan ayat tayamum ini. Tsumma daraba yadayhi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memukulkan, ya, menepukkan kedua tangannya ke bumi. Famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi, kemudian Nabi mengusap wajahnya dan mengusap tangannya. Tangan yang dimaksud di dalam ayat tangan, ya, makna tangan kalau di dalam ayat secara mutlak disebutkan hanya tangan, yang dimaksud adalah tangan ini sampai pergelangan tangan, sebagaimana hukuman kepada pencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, dan pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Nah, tangan yang dimaksud ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu hanya sampai pergelangan tangan. Ya, ketika ada pencuri dipotongnya enggak semua, ya Pak, ya, enggak semua sampai apa ini namanya, pundak gitu, ya, enggak, tapi sampai pergelangan tangan saja. Ini yang dipahami dari nas-nas kalau disebutkan tangan secara mutlak. Kecuali di sana tangan sampai mirfaqaini, baru sampai siku. Adapun di sini disebutkan hanya kaf saja, yaitu berarti pergelangan tangan. Dan kemudian pendapat yang kedua kaum muslimin adalah tadi yang menyebutkan tepukannya ada dua kali. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk tangan sampai mirfaqaini juga, sampai
siku, ya, sampai siku. Hanya saja kaum muslimin, hadis yang dipakai ya di dalam madhab ini, dalam pendapat ini semuanya dhaif, ya, semuanya dhaif. Walaupun memang di sana ada ulama-ulama yang memeganginya, termasuk diantaranya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Laits, ya, termasuk diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri dan selain mereka. Hujah mereka, dalil mereka, ya, hadis Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, at-tayammum darbatani, darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayammum itu ada dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk dua tangan sampai siku. Akan tapi hadis-hadis yang dipakai, ya, ini hadis yang pertama saja dhaif, ya, hadisnya dhaif, dikeluarkan oleh Imam Hakim Al-Baihaqi, dan yang benar adalah wukufnya, ya, tawakufnya di sini. Kemudian hadis yang kedua, hadis Ibnu Umar pun dhaif, hadis yang berikutnya pula hadisnya mungkar dan seterusnya. Ala kulli hal, hadis ini semuanya dhaif yang dipegangi oleh mazhab yang kedua ini, pendapat yang kedua ini. Yang ini bertentangan dengan apa? Hadis yang sahih yang tadi kita bacakan, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Ammar ibn Yasir. Maka kita lebih menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian kaum muslimin, pembahasan setelah tayamum sebenarnya ada haid sama nifas, istihadhah pula. Akan tapi kita lewati saja, mungkin bisa dibahas nanti pada pembahasan fikih wanita, ya. Ada fikih wanita tersendiri. Barangkali nanti kita bisa mengadakannya agar lebih dihadiri oleh para jamaah akhwat. Baik, kita lanjut masuk ke fikih salat sekarang, ya. Kita bersalat fikih salat. Ya, kenapa kita belajar taharah dulu? Yaitu karena intinya ini mau belajar salat. Tetapi, ya, salat enggak sah tanpa adanya taharah. Sehingga para a'immah menyusun kitab-kitab fikih diawali dengan kitabut taharah. Di sana nanti ada pembahasan tentang membersihkan najis, gitu ya, membersihkan najis. Airnya dibahas dulu, bejananya, kemudian najisnya, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ya, ta'rifus shalah sekarang. Kita baca dulu definisinya, ya. Salat itu apa? As-salatu lughatan, ya, bisa dilihat di kopian itu, ya, Pak, halaman 220. Halaman 220. Ta'rifus shalah. Pengertian atau definisi dari salat. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat sendiri sebenarnya secara bahasa dulu ini, ya, artinya adalah doa. Doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan salat secara syariat doa karena memang salat itu banyak, ya, terdapat zikir dan doa-doa padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara makna secara bahasanya Allah taala berfirman, wa shalli alaihim, dan bersalawatlah engkau wahai Muhammad untuk mereka. Ya, ini ayat tentang zakat. Ayat yang mewajibkan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya, wa tuzakkihim biha, kemudian wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan ambillah, ya, dari sebagian harta mereka wahai Muhammad untuk membersihkan mereka, ya, dan untuk mensucikan mereka. Kemudian kata Allah, wasalli alaihim, dan bersolawatlah engkau wahai Muhammad untuk mereka. Ini bukan solawat maksudnya kamu wahai Muhammad solat untuk mereka, enggak. Solat sebagaimana yang kita pahami, enggak. Tapi maksudnya lalu doakan mereka, gitu, ya. Sesungguhnya doamu adalah ketenangan untuk mereka. Ini makna secara bahasa. Shalli alaihim artinya ud'u lahum. Demikian pula hadis yang menunjukkan makna secara bahasa adalah
doa, idza da'a ahadukum fal yujib. Idza du'iya ahadukum fal yujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah atau diundang makan, fal yujib, maka jawablah undangan tersebut. Datangilah undangan tersebut. Fa in kana sha'iman, kalau orang tersebut kok sedang berpuasa, fal yusalli, maka salatlah. Ya, maksudnya salat di sini apa Pak? Makna secara bahasa, yaitu doa, ai liyad'u li sahibit ta'am. Yaitu maksudnya hendaklah dia berdoa untuk pemilik makanan, ya, doa untuk keberkahan. Allahumma at'im man at'amana wa asqi man asqana. Allah barik lahum ya fi amwalihim wa ya, doakan untuk ini, mendoakan keberkahan untuk harta dan anak-anaknya. Taib. Kemudian pengertian salat secara istilah. Ya, pengertian salat secara istilah. Ini yang dipakai berarti. Salat secara istilah berarti merupakan ritual, ya, ritual bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Was salatu fil istilah, adapun salat secara istilah, ya, adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa taala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang maklumah, yang sudah diketahui, ya, muftatahatun, ya, muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, ya, wa mukhattamatun bit taslim, atau muftatahatun boleh, ya, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, ya, dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ma'an niyah, disertai dengan niat salat, ya, niat apa, salat apa juga, bi syara'id makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus, dengan syarat-syarat yang khusus, menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Itu syarat-syaratnya. Nah, kita pelajari dulu manzilatuha minad din, ya, kedudukan salat di dalam agama kita. Kedudukan salat di dalam agama kita, biar kita tahu seberapa pentingnya, ya. Maka perlu kita tahu kedudukan salat ini dalam agama, karena memang salat itu sangat penting, ya, sangat penting ternyata di dalam agama kita. Yang pertama, kedudukan salat. Poin pertama adalah as-shalah akidul furudi, ya, ba'da syahadataini wa afdaluha. Salat merupakan kewajiban yang paling kuat, ya, kewajiban yang paling kuat setelah syahadatain, setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga rukun Islam ada 5, ya, yang keduanya adalah salat. Karena ini memang posisinya, ya, sangat penting, ya, setelah syahadat. Wa afdaluha, dan paling utamanya, ya, di antara kewajiban-kewajiban yang ada. Wa ahadu arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Fa'an ibni Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 hal, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kemudian yang kedua adalah iqamis salah, kemudian yang ketiganya wa ita'iz zakah, yang keempatnya shaumi Ramadan, yang kelima adalah wal haji. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyal Islam ala khamsin. Kemudian kaum muslimin, yang kedua, poin kedua dari kedudukan atau pentingnya salat adalah syaddada syari'. Syariat Islam itu sangat ketat di sini, ya, sangat keras di sini.
ya berkenaan dengan salat, yaitu syariat kita mengingkari mengingkari orang yang meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat hatta nasabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kufri, sampai-sampai pengingkarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan mengaitkan dirinya orang yang meninggalkan salat kepada kekafiran. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya keadaan seseorang sesungguhnya keadaan seseorang itu di antara syirik dan di antara kekafiran adalah ketika seorang meninggalkan salat. Berarti sudah diambang kesyirikan ataupun kekafiran ketika seorang meninggalkan salat. Tapi kemudian dalam hadis yang lain, waqala al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kita, perjanjian kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian kita dan mereka, ini Rasul sebagai seorang nabi yang mengikat janji dari umatnya dengan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tentunya akan masuk surga, akan dilindungi harta dan hartanya, kehormatannya dan seterusnya. Intinya orang tersebut diikat di daerah keislaman. Perjanjian seseorang perjanjian kami dengan mereka umat Islam adalah pada solatnya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya salat ini faqad kafara, maka berarti telah kafir. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini hadis yang masyhur. Demikian perjanjian antara kami dan mereka adalah pada salat. Seandainya mereka meninggalkan salat berarti telah kafir. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian datang asar dari seorang tabi'in, kana ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in namanya Abdullah bin Syaqiq, rahimahullah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat sesuatu dari amalan, berarti tidak ada lagi amalan selain ini, tidak ada yang dilihat oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu amalan, berarti hanya salat ini, yang tarkuhu kufrun, yang meninggalkannya kafir, kecuali salat ini. Ada amalan yang ditinggalkan kafir, tidak ada kecuali salat ini, tidak ada lain kecuali salat ini. Sehingga kaum muslimin, salat ini sesuatu yang sangat penting. Yang dikatakan para ulama bahwasannya dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Minum khamar, mencuri, berzina, korupsi bahkan, membunuh bahkan, maka meninggalkan salat itu jahatnya nemen karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain masih dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang insya'a dosa-dosa besar, dosa-dosa besar seperti berzina, yang jelek juga berzina juga jelek, fahisyah, bahaya, minum khamar juga. Namun salat itu lebih besar lagi dosanya. Sampai-sampai diperdebatkan ini muslim apa kafir, gitu sampai-sampai diperdebatkan. Demikian pula kaum muslimin, as-shalah amududdin. Tadi pengingkarannya sangat kuat di dalam agama kita, keras. Kemudian yang ketiga, salat itu amududdin. Salat itu tiangnya agama. La yaqumu illa bih.
tidak tegak ya agama Islam ini pada seseorang kecuali dengan salatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam ya, ra'sul amril Islam wa amuduhu as-shalah." Pokok perkaranya Islam dan tiangnya Islam adalah salat. Wadirwatu sanamihi, sedangkan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Taib, ini hadis yang masyhur pula ya, hadis yang sahih. Disebutkan di dalam Arba'in An-Nawawi. Taib, kemudian yang keempat, kita harus tahu biar kita mementingkan salat ya. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu. Salat merupakan awal perkara yang pertama. Awal itu perkara yang pertama yang dihisab dari seorang hamba nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Paling pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari para hambanya adalah salatnya ini pada hari kiamat. Salatnya. Kemudian dikatakan fa in saluhat faqad aflah wa najah. Kalau salatnya bagus, benar bagus, berarti dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, kalau rusak salatnya, bolong-bolong misal ya, atau enggak memenuhi rukunnya, wajibnya, syaratnya, faqad khaba, maka berarti cacat ya amalan yang lain dan dia akan merugi. Dia akan merugi. Ini ya. Ini hadis yang masyhur pula. Hadis yang masyhur dan sahih. Yang kelima, kanatis shalah qurratu ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Salat ya, kedudukan dalam agama ini ya di sisi Nabi sendiri adalah merupakan qurratu ain. Qurratu ain itu kecintaan atau kesenangan yang paling tinggi, Pak. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, disebutkan sepotong saja. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fi shalah gitu ya. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hadis lengkapnya, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Dijadikan indah pada pandanganku dari dunia kalian adalah minyak wangi, ada pada minyak wangi dan para wanita. At-tib wan nisa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi minyak wangi. Sepanjang hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu wangi, Pak, ya. Maka demikian pula kita harusnya meniru beliau. Sepanjang hidupnya, bahkan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat dalam keadaan sudah bersiwak, baru saja bersiwak. Ya, dan pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya Nabi itu pun wangi. Karena di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keringatnya beliau adalah baunya wangi. Keringatnya beliau itu dikumpulkan oleh para sahabat ke dalam botol kecil ya, kemudian untuk parfum. Ini kekhususan beliau ya Pak ya, kekhususan beliau demikian. Ini pun nanti di surga ya, di surga penduduk surga itu pun keringatnya wangi. Semakin banyak makan penduduk surga itu, atau semakin banyak minum, enggak jadi buang air. Ya, enggak jadi buang air, enggak ada buang air di surga. Nah, gantinya ya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti makanan dan minuman itu menjadi keringat, yang keringat itu baunya harum. Ini di surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di antara mukjizatnya di dunia demikian. Ya, di antara mukjizat di dunia keringatnya pun wangi. Nah, dijadikan indah pada pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak wangi dan menyenangi para wanita, kelembutannya gitu, manjanya dan seterusnya. Tapi kaum muslimin, dan dijadikan kesenangan yang tertinggi yaitu qurratu ain. Berarti ini di atasnya.
di atas kesenangan Nabi SAW terhadap minyak wangi dan para wanita, istri-istri, yaitu pada sholat. Kita sudah belum ini Pak ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurratu ainku, penyejuk pandanganku ada pada sholat. Sehingga Nabi SAW ketika bekerja misalnya, ketika beraktivitas duniawi, bekerja mungkin, ketika datang waktu sholat, manggilnya Nabi kepada muadzin, ya Bilal, arihna bis sholat, gitu. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat ini. Jadi sholat itu istirahat Pak ya. Sholat itu bagi Nabi istirahat dan penyejuk pandangan. Nikmat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya seorang bermunajat kepada kekasihnya, menghadap kekasihnya. Maka kita pun ya setidaknya meniru beliau. Nabi SAW ketika sholat itu lama. Sholat subuh aja itu surat Al-Waqi'ah ya, atau sholat malam suratnya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai bengkak-bengkak. Itu karena memang ya makomnya Nabi SAW ya dalam sholatnya adalah ini, sudah pada qurratu aini fis shalah. Demikian pula kaum muslimin, salat ini merupakan wasiat yang terakhir yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak meninggal. Ya, disebutkan di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal, qala sallallahu alaihi wasallam as-shalah wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan untuk menjaga salat dan pentingkanlah salat dan apa yang kalian miliki. Apa yang kalian miliki dari budak-budak. Ya, maksudnya di sini wa ma malakat aymanukum adalah para budak. Salat dan hendaknya kalian perhatikan itu para budak. Budak yang ada di tangan kalian, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada di tangan kalian, yang ditundukkan untuk kalian, diperhatikan. Karena budak di dalam Islam jangan dibayangkan kayak budaknya orang kafir di negeri-negeri barat dulu, gitu ya. Jangan. Budaknya orang kafir itu dipukul ya Pak ya, suruh kerja paksa gitu, pakainya compang-camping. Di dalam Islam budak enggak, disuruh diberi makan sesuai dengan tuannya makan, disuruh untuk apa? Diberi pakaian sesuai dengan pakaiannya tuannya, harus setara. Kalau dipukul gitu ya, dipukul nanti disuruh memerdekakan. Demikian budak di dalam agama kita. Ya ini. Tapi kemudian yang ketujuh, yang namanya salat itu merupakan ibadah satu-satunya yang tidak akan terlepas dari anil mukallaf. Tidak akan terlepas dari mukallaf, seorang yang sudah dewasa, sudah terbebani dengan syariat, enggak akan terlepas sama sekali. Terus-terusan tabqa mulazamatun lahu tulu hayati, yang akan terus-terusan mengiringi ya sepanjang hayatnya. La tasqut anhu, tidak akan pernah gugur kewajiban salat ini sampai sepanjang umurnya, fi ayati halin, apapun keadaannya harus sholat Pak, apapun keadaannya. Contoh berdiri mampu ya ini nggak ragu, berdiri mampu ya berarti sholat. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk nanti berbaring. Bahkan setelah itu pun masih ada kewajiban lain dibebankan kepada orang lain, yaitu disolati. Harus selalu sholat. Demikian pula kalau orang mukim atau safar, tetap disuruh sholat. Walaupun nanti di sana ada rukhsah ya. Ketika safar boleh dirukhsah, boleh diringankan sholat itu jadi dua rakaat ketika safar, qashar namanya. Atau kalau sakit misalnya boleh jamak. Kalau safar sih boleh jamak qashar. Jamak dikumpulkan, zuhur sama asar dikumpulkan. Kalau qashar berarti diringkas, yang 4 jadi 2. Taib. Ini sholat ya.
apapun keadaannya tetap disuruh melakukannya. Beda dengan ibadah yang lainnya. Zakat kalau nggak mampu ya nggak zakat. Haji kalau nggak mampu ya nggak gugur kewajibannya. Dan yang lainnya. Dan kemudian kaum muslimin yang ke-8, salat ini merupakan salat ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya, saya ringkas saja itu ada alif sampai dal, A, B, C, D gitu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyampaikan kewajibannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saat Isra Mi'raj dengan diajak langsung ya bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerima kewajiban salat itu Nabi langsung diundang ke langit untuk Isra Mi'raj gitu ya, Lailatul Mi'raj. Diundang langsung ke langit, bahkan Jibril sendiri nggak bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh datang sendirian tanpa Jibril ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibebankan atau diberi syariat sholat. Nah kemudian kaum muslimin, sholat ini diantara keistimewaannya adalah kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Wajibnya sholat ini paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini ibadah yang paling pertama dulu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang D adalah bahwasannya sholat ini dikerjakan 5 kali sehari. 5 kali sehari, nggak cukup cuma sekali. 5 kali bahkan ditambah nanti dengan sholat-sholat yang lainnya, tatawuan secara sunnah, anjuran. Sholat witir, ada sholat rawatib dan seterusnya. Ini kaum muslimin, maka kita tahu bahwasanya sholat itu sesuatu yang sangat penting. Ya kita sebenarnya butuh. Ini bukan kewajiban yang membebani kita seharusnya. Ya, butuh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita butuh kalau ada musibah datang ke masjid. Kalau ada musibah kita doa, ya Allah ini gimana gitu, ada masalah. Itu sholat jadikan sebagai hal yang mengiringi hidup kita. Alhamdulillah ada sholat Pak, wajibnya sehari 5 kali. Coba kalau sholat ini diwajibkan sepekan sekali, kayak agama yang lain, ibadah kepada Allah cuma sepekan sekali misal. Apa kita nggak kering? Ya, apa nggak rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, sudah siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tinggal diamalkan ya Pak ya. Tinggal diamalkan, ada salahnya, ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.